Pemirsa, kami senang bisa kembali menjumpai Anda. Saya juga secara pribadi senang banget karena ini episode pertama buat saya dengan suasana yang baru di studio Go Healthy. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Hehehe. Terima kasih buat masukannya, kritik yang membangun. Terima kasih untuk setiap saran yang Anda sampaikan ke email kami. Saya Coki Sitohang, pemirsa. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita ngomongin kesehatan ya. Narasumbernya satu orang sebelah kiri saya, nanti saya kenalin. Beliau akan cerita mengenai masalah kesehatan dan juga apa antisipasinya ke depan. Kemudian ada dua orang praktisi kesehatan, Mas Boy. Betul sekali. Mbak Preti. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Jadi terima kasih buat waktunya. Dan Pak Soleh, seorang pendidik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Bekasi aman? Aman. Aman terkenal. Silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak. Saya juga akhirnya dapat kursi. Ini adalah seorang guru, pendidik. Pak Soleh ini kepala sekolah juga. Itu yang saya tahu sejauh ini. Tapi di luar melakukan kegiatan rutin, memimpin sekolah. Apalagi kegiatan Bapak? Ya, ikut di masyarakat. Pemirsa, kita mau kenalan lagi lebih lanjut dengan Pak Soleh. Apa sih sebenarnya yang beliau keluhkan? Apa sih sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan beliau mengatasi masalah kesehatannya? Pemirsa, inilah profil dari Bapak Soleh. Soleh sadar dirinya punya risiko penyakit. Ia ingin bisa hidup lebih sehat. Salah satunya dengan rutin melakukan cek kesehatan. Apalagi pada tahun 2005 lalu, lengan kirinya pernah tiba-tiba terasa kaku. Bahkan dadanya pun terasa sesak. Saya merasakan ada bagian dada kiri saya yang begitu sakit luar biasa. Dan setelah saya konsultasikan ke dokter, ternyata saya kena di penyakit jantung. Ada penyumbatan. Ada kolesterol juga yang cukup tinggi. Kemudian juga ada pengentalan pada darah saya gitu. Untuk itulah, ia mulai memperbaiki pola hidup. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Soleh juga rutin menggunakan teknologi laser. Peredaran darah saya terlancar lancar, kemudian darah saya juga tidak mengental lagi, dan yang paling membahagiakan saya adalah di bagian jantung saya terasa sudah tidak sesakit yang pernah saya alami sebelumnya. Jadi Pak Soleh ini sebenarnya pernah kena serangan jantung ya Pak? Pernah. Gimana tuh rasanya Pak? Rasanya pertama di belakang, awalnya belakang ini sakit sekali ya. Iya. Kemudian terasa di bagian sebelah kiri sakit. Tembus belakang gitu? Betul. Aish. Awalnya di belakang, saya pikir hanya pegel-pegel biasa. Tapi lama-lama ketika saya merasakan di bagian dada sebelah kiri sakit, waduh, Bapak kan mungkin ini serius saya pikir ya. Iya. Ya langsung saya mengunjungi dokter gitu kan. Periksa aja ya? Diperiksa, betul. Dan hasilnya adalah ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya Pak Betul, Soleh. iya. Tapi itu cerita lama pemirsa. Beliau sudah pakai teknologi laser. Betul. Waduh, senyumnya langsung beda ini. Pak, apa yang Bapak rasakan setelah Bapak rutin menggunakan teknologi laser? Ya, ketika saya mencoba ya menggunakan satu teknologi laser, kan ada sinar merah, kemudian saya merasakan kayak ada ser gitu ya. Kemudian ada rasa ini bergerak, nyut-nyut gitu. Kemudian Tapi nyaman kan Pak? Nyaman. Karena besok paginya saya merasa lebih fresh gitu kan. Kemudian hari juga pada satu saat saya merasakan ada gejala flu gitu kan. Ternyata di teknologi laser ini juga menyediakan alat ya yang untuk bisa membantu ketika hidung saya merasa tersumbat seperti itu. Intranasal namanya Pak, yang Bapak pakai di rongga hidung kan? Iya, betul. Jadi melegakan pernafasan Bapak, kemudian kalau Bapak pernah merasakan ada misalnya sinusitis, atau bahkan vertigo Pak, itu bisa terbantu Pak, hilang. Jadi itu yang di awal Bapak rasakan Pak. Nah, kemudian Bapak melakukan pemeriksaan ke dokter juga? Melakukan pemeriksaan. Apa hasilnya setelah pakai rutin laser itu? Justru alhamdulillah ketika saya melihat juga cukup kaget kan setelah dokter mengatakan ini Pak tidak ada jantung Bapak sehat dan normal gitu. Hasil pemeriksaan itu yang disampaikan oleh dokter. Justru. Padahal sebelumnya ada
Keluhan, Pak, betul ada keluhan. Jadi untuk pemirsa di rumah, saya di sini akan menjelaskan ilustrasi mengenai sumbatan pada pembuluh darah. Jadi ini adalah gambaran pembuluh darah ketika kita masih bayi, mulus pemirsa di rumah. Nah nanti seiring dengan meningkatnya usia karena faktor penuaan, makan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak sehat, akhirnya terjadilah sumbatan nih. Itu adalah timbunan lemak di dalam dinding pembuluh darah akibat proses penuaan, peradangan, paparan radikal bebas dan juga stres oksidatif. Terus ditambah lagi nih tensinya tinggi, semakin tidak terkendali. Apa yang terjadi? Akhirnya sumbatannya menjadi pecah dan juga berujung ke total. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya hal yang ingin kita hindari karena dapat menghambat aliran darah menuju ke organ yang seharusnya. Nah, apa yang dikerjakan oleh teknologi laser nanti dia akan membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Terlebih lagi dia akan membantu menguraikan gumpalan. Alhasil nanti aliran darah yang harusnya berjalan ya, dia dapat berjalan dengan lancar dan juga menghantarkan nutrisi dan oksigen sampai ke jaringan terujung. Ya, jadi kalau kita bicara masalah darah dan pembuluh darah, terutama di jantung, ya, jadi jantung ini bisa bekerja, bisa berfungsi dengan baik kalau aliran darahnya baik, kualitas dinding pembuluh darahnya baik. Ya, jadi tadi yang dialami oleh Pak Soleh, ya ini memang perlu dijaga, ya, untuk Anda juga pemirsa yang sudah mulai ada keluhan-keluhan tidak nyaman di area dada sebelah kiri terutama, segera periksa. Kalau memang ada masalah, segera lakukan pengobatan, kemudian terapkan pola hidup sehat dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Pemirsa, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Soleh ini adalah sebuah teknologi untuk memperbaiki kualitas kesehatan, terutama dimulai dari kualitas darah dan pembuluh darah. Namanya adalah dokter laser atau Accu-Laser, seperti yang saya pakai ini, di mana alat kesehatan ini memiliki 10 sinar terapi. Ada 6 laser sinar warna merah, 2 sinar warna kuning, 2 sinar biru yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Cara pakainya seperti saya pemirsa, di pergelangan tangan kiri, kemudian di sini ada sinar laser yang otomatis bekerja menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur yang ada di sini. Titik akupunturnya mulai dari LU7, 8, 9, PC6, PC7, HT4 sampai dengan HT7. Nah, sinar laser inilah yang akan menstimulasi organ jantung, paru-paru dan organ vital lainnya sehingga bisa bekerja lebih optimal. Itulah kenapa Bapak merasa badan lebih bugar, Bapak fit, Bapak segar, bangun tidur pun tidak ada keluhan masalah kesehatan ya. Pemirsa, gunakan dokter laser sekarang juga. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Nah, laser sudah saya kasih jelaskan pada Anda. Sekarang kita masuk kepada informasi penting mengenai kesehatan kita. Tahukah Anda pemirsa, manfaat astaxanthin dalam menjaga kesehatan jantung? Pak, Bapak udah pernah kena serangan jantung. Sekarang udah pakai laser, gaya hidup diubah. Tapi ada zat namanya, ini zat ya? Iya, betul. Iya, betul. Astaxanthin, pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah dengar tapi belum begitu paham. Jadi astaxanthin ini merupakan satu antioksidan, ya. Antioksidan. Dia akan menangkal atau membantu menangkal radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Kemudian dia juga sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Ya, kerusakan di sel-sel tubuh kita ini karena terjadi proses peradangan yang berkelanjutan atau yang kronis, ya, terutama merusak daerah pembuluh darah. Dan astaxanthin ini juga akan memperbaiki kualitas di pembuluh darah. Jadi lebih elastis, lebih lentur. Ya, kalau kita bicara masalah jantung, kita perlu peran astaxanthin tadi untuk memperbaiki kualitas jantung kita, pembuluh darah di jantung kita. Dan ini nanti juga akan memperbaiki kualitas daripada tekanan darah kita. Ya, karena ini semuanya berkaitan dengan pembuluh darah, berkaitan dengan pompa jantung, berkaitan dengan tadi proses adanya penumpukan zat-zat yang kita sebut sebagai lemak jahat. Ya, yang disebut sebagai LDL. Nah, astaxanthin ini akan meningkatkan HDL, lemak baiknya akan lebih meningkat lagi dibanding dari LDL-nya. Ya, jadi ini diperlukan untuk menjaga kesehatan jantung. Ada di mana Mas Boy astaxanthin? Kita nyarinya? Ya, astaxanthin sih sebenarnya dari alga ya, dari krill, dari jenis-jenis ikan. Ini kita bisa dapatkan astaxanthin itu. Ya, itu aja baru kita berbicara masalah astaxanthin. Padahal nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini banyak pemirsa di rumah. Nah, masalahnya data dari WHO mengatakan bahwa 90% orang tidak mencukupi kebutuhan gizi harian melalui makanan sehari-hari. Nah, disinilah peranan suplementasi yang mengandung antioksidan khususnya adalah astaxanthin beserta multivitamin dan mineral yang dapat membantu mencukupi kebutuhan gizi harian Anda. Pemirsa, saya ingin menyarankan Anda untuk memilih suplemen yang tepat karena itu penting bagi kehidupan Anda sehari-hari, rutin loh. Ada namanya Evolife AS10. Karena Evolife AS10 mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dan bukan hanya satu kandungan, tapi ada 10 bahan antioksidan, mineral, dan vitamin yang lengkap. Sehingga kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineralnya juga
terpenuhi. Jadi jangan ditunda-tunda lagi pemirsa, karena kan kita hidup setiap hari, kita beraktivitas setiap hari. Betul. Maka itu dari sekarang juga lakukan pola hidup sehat ya, jangan ditunda-tunda, besok kali tarsok-tarsok ya. Kemudian gunakan teknologi laser, jadi untuk memperbaiki kualitas darah kita. Kemudian tadi lengkapi juga kebutuhan asupan gizi kita dengan antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap sesuai dengan kebutuhan harian kita. Ya. Jadi dengan dilakukan semuanya nih secara bersamaan, maka kita harapkannya bisa memelihara kesehatan dan juga meningkatkan kesehatan untuk tubuh kita. Manfaat pengguna dokter laser sudah dirasakan oleh Pak Soleh, yaitu membantu mengendalikan diabetes, kolesterol, hipertensi, sehingga Anda pun tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Bahkan orang seperti Pak Soleh yang pernah kena serangan jantung pun tentu saja tidak mau kena lagi kan Pak? Betul. Oleh sebab itu perlu ada paralel pola hidup sehat dan juga penggunaan dokter laser. Sementara itu pemirsa, saya ingatkan kembali ketika Anda bertanya penggunaannya bagaimana sih Coki? Semudah ini, di pergelangan tangan kiri 2 kali sehari, durasinya antara 15 sampai 60 menit, tidak akan mengambil banyak waktu Anda pun bisa melakukan pekerjaan Anda sambil menggunakan alat terapi ini. Dan ingat, itu kan dari luar, yang ini, yang dari dalam penuhi juga dengan kebutuhan antioksidan Anda, kebutuhan vitamin dan mineral yang lengkap. Caranya adalah mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Sudah terpenuhi. Pemirsa, dokter laser dan Evolife AS10 adalah kombinasi yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Segera dapatkan ya pemirsa, paket dokter laser atau AccuLaser dengan suplemen Evolife AS10. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga di nomor yang tertera di layar kaca saat ini. Tim call center dari Gogo Mall siap untuk melayani Anda. Pemirsa jangan ragu, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas. Tingkatkan kesehatan Anda dengan dokter laser dan Evolife AS10 sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, ketemu lagi sama kami di sini di Go Healthy, masih bareng sama narasumber kami, seorang pendidik, kepala sekolah di salah satu sekolah yang ada di Kota Bekasi. Pak Soleh nih, Pak Soleh merasa kesehatannya meningkat pemirsa. Agak ngeri-ngeri sedap Pak ya kalau udah kena serangan jantung gitu Pak ya. Betul, betul. Apa sih yang diingatkan oleh keluarga Bapak ketika Bapak sudah berhasil melewati katakanlah masa-masa sulit itu waktu jantung Bapak bermasalah? Ya tentunya ini kan rasa syukur ya, rasa kebahagiaan keluarga tentunya bertambah gitu kan. Karena apa yang mungkin dikhawatirkan, ditakutkan tentang kesehatan saya, alhamdulillah bisa dilewati tercegah seperti ya. itu. Ya. Ya itu karena ini Pak, salah satunya Bapak mau berubah sih. Betul. Mulai menjalankan pilar hidup sehat sambil pakai laser kan Pak? Betul. Di rumah yang pakai laser siapa saja? Saya Pak, Terus? kadang-kadang istri saya kalau pegel-pegel ya dia juga saya suruh, saya sarankan. Ada pengalaman berkesan nggak Pak selama Bapak pakai laser ini yang menarik atau unik lah? Pengalaman yang saya rasakan memang tadi ya, aliran darah itu memang terasa gitu ke seluruh tubuh gitu loh. Seperti lancar gitu ya? Karena kan tadinya agak nyesek gitu ya, lama-lama. Kayak kalau sekarang juga agak nyesek ya saya pakai aja. Nah, orang-orang di sekitar Bapak melihat perubahan kesehatan Bapak? Melihat karena ya di sekolah, terutama di sekolah terasa karena kan saya nggak masuk ya, jadi saya hadir dan saya kalau hadir juga 6:30 pagi saya udah hadir dan pulang terakhir dan mereka melihat saya press terus kan, padahal agenda kegiatan cukup padat gitu, tapi mereka ngelihat kok saya sehat gitu kan, seperti itu. Dibanding dengan dulu kondisi Bapak pernah menurun kan sebelum pakai laser itu Pak? Justru dulu saya masuk rumah sakit, kadang-kadang sebulan saya masuk gitu kan. Ya beri obat, ya saya minum sesuai dengan anjuran, saya minum gitu kan. Tapi saya merasa lama-lama kok ini begini terus gitu kan, sakit, kadang udah pulih sakit lagi gitu. Jadi dulu kolesterol tinggi Pak? Tinggi karena Berapa, saya Pak? juga suka siput ya. Dulu sampai mencapai hampir 400-an sih waktu itu ya saya cukup tinggi. Kolesterolnya? Iya. Kalau tensi Bapak? Tensi pernah tinggi hampir 140-an ya sih kalau tensi ya. Jujur saya kemarin ke rumah sakit. Oke. Karena saya pengen meyakinkan kesehatan saya gitu. Sudah meningkat sejak pakai laser? Alhamdulillah ternyata dokter menyampaikan
Pak darahnya normal, kemudian ini tekanan darahnya normal. Ya udah saya hormat. Jadi menarik saya dengan cerita dari Pak Soleh mengenai aktivitas Bapak ya, dari berangkat datang paling pagi, pulang paling terakhir. Ya. Itu satu Dedikasi. perlu energi yang luar biasa, dan ini bisa terbantukan dengan penggunaan teknologi laser. Jadi kalau kita bicara teknologi laser ini akan mengaktifkan dapur energi di sel-sel di tubuh kita, pemirsa. Ada yang namanya mitokondria. Jadi apa yang kita makan, kita konsumsi, itu berada dalam sirkulasi darah, ada kolesterol, ada gula dan segala macam. Ini akan ditingkatkan metabolismenya, akan diubah menjadi energi. Jadi tidak heran Bapak sudah penggunaan teknologi laser, terbantukan energinya menjadi lebih aktif lagi. Dan satu lagi, Bapak pasti tingkat stresnya tinggi. Nah, teknologi laser ini ada yang namanya sinar kuning, Pak. Ya, sinar kuning ini akan membuat kita lebih happy, lebih enjoy, lebih bisa mengendalikan stres kita dengan lebih baik. Ya, jadi dengan bantuan teknologi laser, tadi energinya meningkat, kemudian faktor stresnya juga akan terbantukan untuk lebih terkendali dengan baik. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Soleh juga nantinya akan mengoptimalkan pembuluh darah untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat tersebut dihasilkan oleh pembuluh darah, ikut mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah itu sendiri. Ya. Dan salah satu manfaatnya adalah dia melebarkan pembuluh darah dan juga meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Ketika melebar, akhirnya tekanan darah bisa menjadi lebih terkendali. Terlebih lagi, teknologi laser juga akan menstimulus titik akupuntur, khususnya adalah HT7. HT7 sendiri punya nama kerennya The Spirit Gate. Kenapa? Karena stimulus pada titik akupuntur tersebut dapat mendatangkan efek ketenangan, baik untuk digunakan oleh yang insomnia, yang mengalami kecemasan, gangguan depresi, menjaga kesehatan jantung, dan juga dia menjaga keteraturan detak jantung. Nah, ini juga pemirsa di rumah dapat memanfaatkan penggunaan intranasal untuk yang insomnia, migrain, sinusitis, vertigo, yang lagi berjuang pulih dari stroke, atau memang sekedar ingin mencegah proses penuaan yang dapat terjadi pada sistem saraf pusat maupun organ yang ada di kepala kita. Nantinya ketika pakai intranasal secara rutin, aliran darah menuju sistem saraf pusat kita akan menjadi lebih baik sehingga bisa mencegah terjadi kepikunan. Pemirsa, sekarang saya mau bagikan lagi tips kepada Anda. Ngomongin soal kesehatan, tahukah Anda, pemirsa, buah sitrus untuk dinding pembuluh darah? Tadi Mas Boy sudah gini, gitu ya. Ya, untung Kenapa dia yang, nih? karena yang jelasin nanti Mbak Preti ini saya minta tolong. Karena memang betul, kita kalau ngelihat buah sitrus kan tuh bawaannya kayak pengen cicip ya. Kayak, betul. gitu. Seger ya rasanya banget. ya. Seger Jadi banget. buah sitrus ini mengandung flavonoid berupa hesperidin, naringin, dan juga quercetin. Ketiga flavonoid ini memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Pemirsa di rumah bisa lihat ya di sini yang gambar merah-merah ini terjadi karena adanya proses peradangan dan juga proses sumbatan yang kuning-kuning ini ya, lemak di dalam dinding pembuluh darah ini terjadi akibat proses stres oksidatif yang nantinya berujung ke proses penuaan. Makanya nggak heran ya Pak Soleh kalau lihat orang di sekitar umur 30-an udah banyak yang kena serangan jantung. Nah, peranan ketiga flavonoid yang tadi saya sebutkan yang terkandung dalam buah sitrus, dia dapat menurunkan peradangan. Lalu dia juga dapat menghambat progresivitas dari penyumbatan pembuluh darah karena sifat antioksidannya dapat menjaga kesehatan dinding pembuluh darah. Tentunya ya buah sitrus saja nggak akan cukup pemirsa di rumah. Ya tetap dibutuhkan antioksidan lain seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy, astaxanthin. Ada juga kulit pohon pinus, ada juga bunga marigold, ada banyak sekali yang kita butuhkan. Nah, karena kebutuhan kita banyak ya kan, belum lagi nyarinya susah ya Mas Boy ya. Sekali. Buah sitrus kalau mau makan coba mau makan seberapa banyak. Ya. Nah, disinilah peranan suplementasi yang mengandung berbagai macam ragam antioksidan, multivitamin dan mineral yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Kalau nyari suplemen tuh syaratnya apa sih? Pemirsa nyari yang kayak gimana? Bapak minum suplemen? Jarang sih. Jarang ya Pak ya? Jarang ya. Kalau dikasih tips sama praktisi kesehatan kalau mau nyari suplemen itu ada syarat-syaratnya, Bapak mau denger ya? Siap. biar komprehensif. Iya betul. Jadi menarik ya untuk pemirsa juga Anda perlu hati-hati, perlu smart, perlu teliti sebelum membeli. Jadi pertama adalah kita harus perhatikan adalah komposisinya. Iya. Ya, jadi komposisi dalam satu kemasan suplementasi itu selalu ada ingredientsnya. Di situ kita perhatikan komposisinya. Iya. Sesuai nggak kebutuhan harian kita? Kandungannya lengkap nggak? Iya. Ya, ini harus kita pastikan. Kemudian tadi yang kita juga perlu pastikan adalah apakah ini punya daya ralut yang baik. Dan kemudian hal yang berikutnya juga kita harus perhatikan bagaimana proses pengolahannya, betul ya Mbak Preti? Iya, betul sekali. Ada yang kita sebut dengan standar pengawasan dan juga keamanan. Tentunya suplementasi yang baik adalah suplementasi dengan standar pengawasan yang sudah terstandarisasi.
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan juga suplementasi yang baik adalah suplementasi yang terbuat dari bahan alami, pemirsa di rumah, bebas dari bahan kimia. Nah, di sini saya dan Mas Boy Abidin juga merekomendasikan untuk pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, teruskan, pertahankan, gunakan secara rutin, disiplin dan konsisten. Jangan lupa kombinasikan dengan suplementasi antioksidan yang tepat. Kami rekomendasikan kepada Anda memang memilih suplemen yang tepat seperti Evolife AS10. Kenapa? Karena memiliki kandungan 10 antioksidan. Banyak ya? Banyak Pak, karena radikal bebas di sekeliling kita juga banyak. Jadi perlu kita tangkal dengan banyaknya antioksidan. Kemudian bukan hanya antioksidan saja, tetapi ada vitamin dan mineral yang juga lengkap. Dalam Evolife AS10, produksinya itu menggunakan teknologi yang namanya teknologi biorelease. Daya larutnya 95%. Sehingga tadi kandungan antioksidan, vitamin, mineral yang lengkap tadi terserap oleh tubuh kita, Pak. Nggak hanya numpang lewat. Kemudian jangan lupakan ada sebuah standar produksi yang disebut namanya Pharma IQ. Ini artinya Pak, proses pembuatan dan lain sebagainya sampai dengan pemrosesan setelah jadi suplemen ini atau packaging kita sebutnya, itu diawasi secara ketat dari A sampai Z-nya, hulu ke hilir. Dan produk ini bebas dari bahan kimia sehingga Anda mendapatkan kualitas terbaik. Kalau Anda masih pengen lebih kritis lagi, cari sertifikatnya ada namanya BSCG, drug free. Anda makan, minum suplemen tanpa merasa khawatir bahwa suplemen ini bisa memunculkan efek bahaya bagi tubuh. Jadi kombinasi yang lengkap pemirsa ya. Jadi penting antara penggunaan teknologi laser jadi dari luar, kemudian kita bantu dengan asupan gizi yang seimbang ya, nutrisi yang lengkap ya. Jadi ibaratnya kalau kita bicara kita menanam pohon ya, dia kan perlu supaya bisa hidup, bisa berbunga, bisa berbuah dengan lebat, maka dia perlu aliran nutrisi cairan yang baik dari bawah, dan kemudian kita perlu lengkapi juga dengan pupuk. Jadi kalau kita bicara tadi mulai dari akar sampai ke batang, daun dan semuanya itu dia perlu sirkulasi darah yang baik ya. Kita anggap di tubuh kita ini sel-sel darah kita, pembuluh darah kita harus baik. Ini dengan bantuan teknologi laser maka kita harapkan tadi sirkulasi darah kita akan menjadi baik. Dan kemudian supaya tadi lebih optimal lagi proses tumbuh kembang dari tanaman tadi, maka dia perlu tambahkan dengan pupuk ya, zat-zat untuk supaya dia lebih baik lagi bunganya, buahnya. Dan ini perlu suplementasi antioksidan ya, vitamin dan mineral agar tadi tubuh kita bisa sehat, bisa bermetabolisme dengan baik, dan kita bisa merasakan kenikmatan kesehatan itu dengan lebih baik lagi. Tapi sepertinya banyak rekan-rekan Bapak yang belum mengenal teknologi laser ya Pak? Belum. Tolong diajak rekan-rekannya yang ada di sana untuk menggunakan teknologi laser Pak. Bapak dan Ibu semua, guru-guru SMP Negeri 3 maupun guru-guru di Kota Bekasi, dan kepala sekolah yang ada di Bekasi, dan warga Kota Bekasi. Saya menghimbau, mengajak supaya Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan, pola makan yang baik, olahraga yang cukup, dan tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu, karena kita bergerak terus berpacu dan beraktivitas, kita butuh juga suplemen. Kita juga butuh peredaran darah kita yang lancar supaya kita bekerja setiap hari dalam keadaan fit. Ini mungkin akan memberikan kontribusi juga terhadap dunia pendidikan kalau para pendidiknya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Coki Sitohang mengingatkan pemirsa semua untuk konsisten melakukan pilar hidup sehat dan menggunakan dokter laser sebagai alat kesehatan yang praktis, mudah digunakan, terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Manfaat pengguna dokter laser adalah bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, mencegah Anda dari mengalami komplikasi seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal, bahkan hal-hal berbahaya lainnya. Kesehatan tubuh dari luar wajib Anda jaga dengan menggunakan dokter laser 2 kali sehari, durasinya 15 hingga 60 menit. Dari dalam juga Anda lengkapi. Tingkatkan kesehatan Anda dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 per hari. Itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap bagi tubuh Anda. Sehingga, pemirsa, dokter laser atau IQ laser dan ini Evolife AS10 digabung menjadi kombinasi yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Anda. Segeralah dapatkan
paketnya. Paket dokter laser atau Equalaser dan juga suplemen Evolife AS10. Caranya adalah menghubungi kami. Pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, dan tingkatkan kesehatan Anda dengan dokter laser, Equalaser, dan Evolife AS10 sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.